Cuma sekarang dua saja nggak kita lakukan. ya. Berani tetap hati. Kalau bahasanya bahasanya istiqomah, kalau berani itu qanaah, mau menerima apa adanya dan istiqomah itu berkelanjutan. Hidup itu berkelanjutan. Kalau siap menerima apa yang diberikan oleh Tuhan apa adanya dan apa yang telah diberikan maksimal diri kita apa yang kita mampu, yaitu kita maksimalkan dengan keberlanjutan tiap saat, entah itu jatuh, bangun, duduk, kepleset, keteledor, tetap harus kita terima karena itulah isi dunia. Sehingga mau walaupun itu negatif, positif yang ada diri ini, kita tidak akan terjadi sebuah tidak akan muncul tadi itu problem, ya namanya problem itu kan tingkatnya masing-masing. Kita tidak akan muncul, wah ini apa masalah ya? Bukan, ya itulah perjalanan, proses. Proses membuat manusia jadi seutuhnya ya, menemukan jati dirinya. Dirinya sebenarnya. Nah, ini bagus sekali ini dari petunjuk ini saran dari Gustian ini ya. Artinya kan kita hidup nih kadang-kadang kan nggak mau terima susahnya gitu kan. Kan dapat halangan, dapat kesulitan, kita nggak mau, kita maunya untung, maunya dipuji, maunya dihormati orang, tapi kita nggak mau terima yang tidak baik. Padahal menurut Gustian kita tuh harus semuanya itu antara negatif dan positif itu melebur dan kita bisa jalani dalam hidup ini. Begitu ya, Gus Dian? Nah itu jelas. Coba Sun Sewu. Ya. Ini kita ada dua tangan, satu tangan kiri, tangan kanan, ya kan? Nah, ini sudah merupakan sifat dasar negatif, positif. Kita mau negatif, kita mau terima positifnya, mau tangan kanan dong jalan, tidak punya tangan kiri. Jadi apa jadinya suhu? Ya. Kita ingin tangan kanan terus yang jalan, tapi tangan kiri tidak mau menerima tangan kiri, ya udah cacat. Iya kan? Hidup ini cacat kalau kita tidak mau kiri kanan, depan belakang, atas bawah, selesai. Mau jadi orang cacat, monggo. Tidak salah kok. Silahkan, itu pilihan. Sederhana sekali. Betul. Kalau kita ingin pikirannya, terima yang ada di diri kita itu. Kanan, kiri, ya udah. Kalau kanannya sakit, kirinya bisa ngobatin. Kalau kirinya sakit, kanannya ganti ngobatin. Itu aja. Terima prosesnya. Jalani langkahnya. Sehingga aspek itu aspek positif negatif dalam tubuh manusia tidak akan menjadi sebuah bara atau sebuah karena gelombang itu selalu melewati aja, tidak ada sebuah ketetapan yang pasti. Habis positif pasti negatif. Ya kalau tangan kayak kita jalan kaki lenggang kangkung kanan depan kiri depan belakang kanan depan belakang, ya udah hidup seperti itu. Perjalanan inilah yang kita terima sampai nanti kita bisa menemukan itu. Kalau orang Jawa, ini toh lah. Itu kosong, tapi isi. Luar biasa ini filosofinya. Saya baca di buku Lao Tzu juga begitu ya. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Ya, filosofi Jawa pun ada ya. Ya, itu gitu, hari. Kanan dan kiri itu kosong dan isi dan kosong. Kalau kita tidak menerima kanan dan kiri kita, ya sudah mau jadi tangan kanan putung semua, ya jadi orang cacat. Coba orang cacat itu masih berusaha untuk baik, masih berusaha dia bekerja, bergerak, berusaha. Kenapa kita malah seperti itu? Kita kan salah. Yang normal aja malah kalah sama yang cacat, ya kan rugi. Ya, betul, Gus ya. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, ini satu hal memang saya juga sering mengatakan ya mungkin dalam pelatihan saya sering mengatakan kalau kita mau lihat indahnya pelangi itu kan harus ada hujan dan sinar matahari gitu kan. Kalau hujan yang nggak datang cuma sinar matahari nggak keluar itu pelanginya. Jadi untuk bisa melahirkan warna-warni indahnya langit gitu ya karena pelangi kita harus terima ada hujan, ada matahari gitu ya, Gus Dian ya. Ini saya melengkapi nih. Kalau saya pakai bahasa motivasinya gitu, Gus Dian. Itu sebagai terapan itu, jenengan kan terapannya. Kita ambil ya filosofi dasarnya saja gitu. Kalau itu kita terima filosofi dasar, nanti penerapan yang Koheri lakukan nyaman. Jadi ini ada pertanyaan yang di dalam chat ini ya, Gus Dian ya. Gimana caranya menyikapi kalau kita itu ya katakanlah suka dihina orang, dibodoh-bodohi, dimaki-maki atau dilecehkan gitu ya.
Kurang lebih begitu ya gitu. Gimana cara kita menyikapinya gitu, menurut Gus Dian? Menyikapinya. Ya. Kalau orang Jawa ngatakan moto picek kuping budek. Kalau saya istilahnya EGPCC. Ah, Gus Dian, emang gue pikirin. Iya, bener. Oh, dia tidak kasih makan kita kok. Oh, kita tidak kasih makan mereka kok. Betul. Buat apa kita pikirin ya? Dia maki-maki kita, dia mau ngomongin kita, orang dia nggak kasih makan kita yang sendiri malah bikin susah kita sendiri ya. Benar ya Gus Dian ya? Kalau kita mikirin omongan orang, ejekan orang, itu artinya kita membebani diri sendiri. Betul. Membebani diri sendiri. Lakukan apa yang kamu bisa, yang kita mampu, semaksimal yang kita bisa untuk menuju tujuan yang Anda ingin capai. Niat harus tekad harus kuat harus keramat orang situ. Nah, ya. Baru kita bisa jadi manusia seutuhnya gitu ya, Gus Dian ya. Niat, tekad, kuat, keramat. Keramat itu kan sakti kalau orang Jawa itu kan gitu. Ya, betul. Nah, kalau kita mau jadi sakti nih, macam Gus Dian ini harus punya tekad, kuat, dan keramat gitu ya. Oke. Kita bisa, karena apa? Hidup di dunia itu kita tuh, hidup ini adalah dharma untuk melanjutkan sebuah karma, sehingga mencapai moksa. Ini loh. Ya. Kita harus kembali moksa. Kalau kita tidak mau menerima, kalau kita tidak mau berdharma dalam menjalankan sebuah karma, ya sudah, tidak akan moksa kita. Kita akan terjadi tumimba lahir terus, tidak akan kembali ke sejati. Eman. Wong kita tuh punya roh, jiwa suci, kita terlahirkan sebagai jiwa pemenang. Ngapain kita tidak kembali pada sang pemenang? Nah, itu rugi. Kalau kita ambil istilah Budanya itu kan, kita tidak akan kembali kepada kesadaran sebenarnya. Bodhicitta kita mati. Nah, itu. Barangkali ada yang belum tahu apa artinya moksa nih. Mungkin Gus Dian boleh kasih sedikit apa itu artinya moksa. Ya, moksa dalam bahasa Sanskerta atau Jawa kuno adalah kalau secara deviasi ini itu leburnya diri kita itu kembali kepada sang sejati, kembali kepada elemen dasar semua, yang dari asal dari api kembali ke api, yang dari angin kembali ke angin, yang dari bumi kembali ke bumi, yang dari air kembali ke air, yang dari akasa kembali ke akasa. Jadi kembali kepada 8 unsur alam ini. Walaupun dengan cara dibakar, dipendem, dikubur, dibuat, tetap kita harus ada kesadaran sebelum terjadi sebelum kita di badan kita dicincang-cincang atau dibakar, kita sudah menyadari dulu bahwa kita harus kembali kepada elemen dasar yang diberikan oleh sang sejati, yaitu bumi, geni, banyu, angin, air, angkasa, bulan, matahari, dan bintang. Itu adalah tempat kembali kita. Kita harus akui itu. Itu aja paling dasar. Kembali kepada 8 unsur alam semesta. Karena kita dari sana menyatu melalui sebuah makanan, masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu, jadi intisari, elemen, sperma, dan sel telur, jadilah diri kita. Kita dari sana kembali. Oke. Luar biasa ya. Ini saya belajar filosofi Jawa juga jadinya ini dari Gus Dian. Oke, ada pertanyaan lagi dari di chat ini ya. Malam Gus Dian mau tanya, kenapa kita kebanyakan tidak mau membawa bibit-bibit kesuksesan yang telah kita raih? Yang keduanya, gimana cara kita melepas atau mengikhlaskannya? Gimana itu? Jadi kenapa nih kita kebanyakan nih nggak bisa membawa bibit-bibit sukses yang tadi Gus Dian bilang kita lahir sudah jadi pemenang, tapi begitu sekarang sudah hidup, malah hidupnya sengsara gitu ya, menderita gitu ya, padahal kita punya jiwa pemenang gitu kan. Nah, kira-kira gimana menurut pandangan Gus Dian nih? Sering menghindari kata hati. Nyun sewu ini. Nah, itu sudah dibisikin, jangan ke sana kamu, nanti kamu tidak bagus ini. Tapi kita ngengkel, kata kita kalah dengan otak kita. Ya udah. Kalau suara hati nyuruh tidak bagus, kita alasannya siapa yang rugi, gitu loh. Nuruti nafsu.
Nah, ini saya juga lagi sedang pelajari gitu. Memang benar sebetulnya kata dari buku yang saya baca, kata hati itu sebetulnya suara Tuhan untuk mengingatkan kita. Betul. Jadi kalau Anda udah dibilang jangan gitu, tapi Anda maksain tetap mau ya saya mau jalan ini, mau ngerampok, mau menipu orang, mau korupsi atau mau apa gitu. Akhirnya Anda melawan kata Tuhan dari diri Anda sendiri. Akhirnya Anda kejeblos gitu kan. Nah, itu yang membawa kita jadi sengsara menderita ya. Kurang lebih begitu ya, Gus Dian ya. Betul ya? Ya. Nun sewu nih, Gus Dian. Saya sambil belajar juga di sini. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita melepaskan atau mengikhlaskan? Mungkin maksudnya melepaskan, mengikhlaskan hal-hal yang tidak baik kali gitu ya, Gus Dian. Ya, sebagaimana kita kalau sudah makan enak, misalnya malam hari kita dikasih suguhan enak, dikasih makanan nyaman, enaklah segala menu ada. Ketika pagi hari mau ke belakang, siap nggak kita ngeluarin? Mau nggak kita lepasin itu kotoran itu? Karena sesuatu yang enak itu tidak selamanya enak, langgeng, itu hanya sementara, akan berubah sesuai masa, sesuai era, dan itu mempunyai expired date. Nggak bisa selamanya. Karena enak pun juga nggak enak, yang nggak enak pun jadi juga enak. Itu kita terima dulu, lepaskan. Jangan ada kemelekatan. Kalau ada kemelekatan ya sudah repot. Jangan melekat gitu ya. Jadi masuk harta benda, termasuk apapun ya, karena semuanya nanti ketika kita tinggalkan dunia ini, itu semua kita tidak bawa gitu ya, Christian ya. Jadi yang kita bawa itu amal kebajikan kita aja gitu ya, Christian ya. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab yang bertanya ya. Satu pertanyaan lagi nih, Christian, ada yang bertanya, gimana cara merubah orang yang selalu nyimpan dendam dan selalu mengungkit hal yang sudah lewat? Gampang itu. EGPCC lagi ya, Gus ya? Itu mau tahu becek kok pengen budak gitu lah. Nggak usah ngerubah orang lain. Kita sudah bisa nggak ngerubah rasa dengki kita, rasa iri kita, kekurangan waspadaan kita, kadang kita kekurangan ajaran kita. Itu kita ganti dulu dengan welas asih, jiwa berbagi, jiwa berbaik hati, mendoakan dikala orang ini tidak tahu kita mendoakan. Pernah nggak kita mendoakan orang yang pernah mendendami kita? Pernah nggak kita mendoakan orang yang pernah mendolimi kita? Coba itu lakukan ketika saat dia tidak tahu. Itu kan benar pada diri kita. Apapun yang kita doakan baik akan baik pada diri kita. Karena kita malah sering mencaci orang mendolimi kita. Ya udah, kembali yang dolim pada diri kita. Itu sering. Nah, betul sekali ya. Jadi mungkin juga saya tambahkan ini ya. Kalau andai kata kita ketemu orang, mungkin saudara kita, teman kita ya, dia suka dendam gitu sama kita atau ungkitin hal-hal yang udah lewat. Sebetulnya Anda harus kasihan sama dia gitu. Karena dia tuh menyimpan dendam yang menyakiti diri dia sendiri gitu. Jadi Anda harusnya nggak usah terlalu pusing dengan urusan dia mau dendam atau dia mau ngomongin yang tidak-tidak. Karena Anda tetap bahagia gitu. Anda tetap nggak mau pikirin gitu kan. Anda tetap jalani hidup apa adanya. Tapi dia tetap nyimpenin dendam dari mungkin karena mungkin masih kesal sama Anda atau apa gitu ya. Yang dia dendam atau dia ungkitin hal-hal yang masalah-masalah yang sudah lewat. Masih diomongin terus ya. Dia membuat diri dia sendiri yang menderita. Jadi kita harusnya kasihan sama orang-orang begitu. Betul ya Gus Dian ya? Itu tidak bedanya kita membawa kotoran yang semakin hari semakin memburuk dalam badan kita. Apa kita mau tiap hari kita tidak mau keluarin kotoran itu? Jadinya jadi apa? Kalau orang sudah mau jadi penyakit, jadi beban itu diberi terus jadi penyakit. Tubuh kita itu dari awal tuh bersih, murni, utuh, suci. Tapi kita mengotori dengan yaitu tadi beban-beban yang kita tidak sadari kita simpan. Udahlah, lepaskan. Bahkan nyuwun sewu koheri, kita dapat gaji dari bekerja kita, dapat uang lebih itu kan tidak semuanya kita habiskan untuk sendiri, ada untuknya anak, istri, sebagainya. Apa selamanya rezeki itu langgeng? Enggak, rezeki itu bisa untuk berbagi. Itu bukan untuk diri kita.
Itu hanya kendaraan, itu hanya jembatan untuk menuju yang namanya tadi itu, menuju kesejatian diri. Tapi kita menggenggami berat-berat, wah ini harus saya pegang, ini tidak boleh habis, ini harus saya tabung, kalau saya tabung saya rugi, tidak bisa apa-apa. Saya kerja berat, kerja keras, yang balik, yang malam, nyentuh, wah dihabiskan rugi. Ya, dia rugi sendiri. Padahal itu untuk sesuatu yang berkat, untuk sesuatu yang bermanfaat. Ayolah, gunakan berkah yang diberikan berupa materi itu untuk hal yang berkat. Karena itu akan menjadi tanaman di kemudian hari, menjadi buah yang luar biasa yang kita tidak akan sangka-sangka sebelumnya, akan kita duga nantinya. Loh itu ya, itulah. Mari seperti itu kita harus kembangkan pikiran bijaknya. Baik, terima kasih Gus Dian. Nah, jadi ini dia lanjutkan bertanya, justru saudaranya itu yang sering begitu. Gimana cara merubah? Harusnya saya bilang, ya kita nggak bisa merubah orang, karena orang berubah itu tergantung orang itu sendiri. Benar ya, Gus Dian ya? Kalau misalnya melihat seperti itu, kita langsung berniat. Hati kita langsung niat. Tuhan, berikan dia kesadaran. Doakan dia ya. Doakan dia yang baik. Walaupun di saat itu kita doakan, akan menjadi perubahan. 1 kali 24 jam akan berubah. Karena doa akan merubah takdir. Doa akan merubah keburukan jadi kebaikan. Saat itu, jadi nyun sewu, ini teknik yang sering saya lakukan. Ketika menghadapi orang itu lagi jutek, bingung, atau negatif, langsung saat itu saya langsung doa. Ya Tuhan, berikan dia keterbukaan hati. Ya Tuhan, beningkan pikirannya. Ya Tuhan, Engkau yang maha mengerti dia. Berikan dia pengertian. Saat itu kita sampaikan, kita tanam, maka dalam chip kita akan menuju ke orang itu akan menjadi bening. Proses akan terjadi. Itu pasti itu. Ya, betul, betul. Karena doa itu adalah kata-kata positif, dan kalau kita lihat dari penelitiannya Masaru Emoto, ternyata kata-kata yang diucapkan di dalam air itu membentuk kristal-kristal gitu. Jadi itulah yang membawa jadi bermanfaat. Betul ya, Gus Dian ya? Ya. Oke, Kan baik. Badan kita itu kan 85% dari air. Kenapa kita tidak mengikuti penelitian Pak Masaru Emoto? Air akan berubah menjadi positif, kembali ke murni lagi jika kita menyampaikan sebuah kata-kata yang positif, afirmasi positif, penegasan positif. Lalu itu kembali kepada yang sebenarnya. Luar biasa. Malam hari ini kita dapatkan pelajaran filosofi hidup sebetulnya ini dari Gus Dian ini. Tapi ini kelihatannya tidak bisa terlalu panjang lebar gitu. Menurut saya nih Gus Dian boleh kasih sedikit tips petunjuk buat kita hidup, gimana supaya kita membawa hidup kita jadi lebih baik dengan poin-poinnya Gus Dian yang tadi sudah dikatakan gitu. Oke. Ya, terima kasih sahabat semua yang berbahagia. Ini saya tidak akan lama-lama. Cuma ini tolong dijawab, tapi tidak harus dijawab di sini, nggih. Ini pertanyaan untuk diri kita juga, untuk saya juga. Mudah sekali. Ada sekitar 7 poin yang perlu kita jawab dalam diri kita. Artinya saya tidak perlu jawaban, saya hanya Anda sendiri yang bisa menjawab, yang bisa merenungkan. Poin pertama adalah apa yang perlu saya nyatakan setiap harinya. Apa yang perlu saya nyatakan tiap hari? Saya sebuah perbuatan. Jadi setelah kita berbuat dari ini, apa yang perlu saya nyatakan? Jangan dijawab. Kedua, siapa yang harus saya jadikan sebuah objek pernyataan saya? Poin ketiga, apa yang perlu saya lakukan agar dapat pernyataan itu menjadi pelajaran yang terbaik. Poin keempat, apa yang tidak saya sukai tentang kenyataan fakta yang saya nyatakan tadi. Poin kelima, apa yang paling saya sukai tentang pernyataan yang saya lakukan tadi. Yang keenam, apa yang paling berkesan ketika kita menyatakan apa yang telah kita lakukan tadi. Poin terakhir ketujuh, apakah saya bisa memaafkan diri saya? Wah, ini dalam ini.
Dalam sekali nih Gus Dian ini. Enggak dalam. Itu mendasar kok itu. Benar ya, tapi perlu perenungan gitu ya. Seperti orang bilang apa arti hidup, nah gitu kan. mudah diucapkan. Itu mudah sekali. Ya. Karena ini yang pernah kita sering lakukan tiap hari. Katakan kita tidak mau jujur, tapi yang poinnya satu itu jawabannya mudah kok nanti. Kalau itu udah bisa dijawab, jawabannya simpel, mudah. Intinya satu, dengarkan kata hati. Nanti akan muncul sebuah kekuatan. Jadi akhirnya proses sakti begitu ya nanti ya, begitu ya. Jadi kita hidup ini sudah nyaman, mau seneng santai, mau susah santai, enggak ada. Tetap hidup ini berjalan prosesnya menuju sebuah proses moksa. Jadi mau kaya raya sama saja, mau enggak punya sama saja. Yang penting kita tetap berjalan sesuai kehendak Sang Maha Sejati, sesuai dengan kehendak alam semesta. Karena apa? Sedikit yang kita pikirkan itu akan menjadi sebuah pernyataan semesta akan mengiyakan. Betul sekali, Gus Dian. Saya tambahkan, jadi kita ini katanya kalau diturunkan di dunia itu sudah dikasih peran sebetulnya sama Tuhan Allah begitu kan ya. Peran itulah kalau Anda mau jadi katakanlah tukang masak ya jadi tukang masak aja yang terbaik gitu kan. Jadi jangan ikut-ikut mau jadi konglomerat begitu kan. Nah, jadi Anda harus paham sendiri seperti tadi Gus Dian sudah kasih pertanyaan-pertanyaan untuk Anda menggali di dalam diri Anda itu, ya. Ini petunjuknya luar biasa ini malam ini hari ini, Pak Gus Dian. Gus Dian, karena waktu nggak bisa panjang-panjang dan Gus Dian juga ada acara yang berikut ya. Saya terima kasih banyak kita dari Gema Kebijaksanaan. Semoga Gus Dian kebaikannya ini bisa membawa berkah yang melimpah buat Gus Dian. Ya. Amin. Amin. Baik.